Siap berdoa. Siap berdoa. Nah, sebelum pelajaran mulai, Bapak pengen tahu siapa yang tidak hadir. Bapak absen dulu. Yang dipanggil namanya, tolong angkat tangannya yang laki-laki bilang hadir, yang perempuan hadiro ya. Askia, Hadira. Ahmad Nazil, Hadir. Al-Fatih, Hadir. Al-Baro. Oh, nggak ada. Oh. Kira-kira yang tidak hadir siapa aja? Apa? Ali sama Alvaro aja. Udah yang lainnya hadir ya. Oke. Nah. Oke, sebelum Bapak ke materi hari ini ya, baik-baiknya Bapak pengen dengar semangat kalian dulu ya. Belum semangat ya. Kita tepuk semangat dulu biar kalian suaranya, semangatnya tambah ya. Oke, siap? Sambil tepuk-tepuk saja ya. Oke, kuatkan suaranya masih pagi. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, terus tepuk yakin. Aku yakin, aku bisa. Aku yakin, aku bisa. Yes, yes. Siap belajar, tepuk belajar. Kuatkan imanku, haluskan perasaanku, cerdaskan akalku, sehatkan badanku, eratkan silaturahmiku. Yes, yes. Allah. Oke ya, betul ya. Suaranya udah lantang, udah semangat. Nah, hari ini Bapak mau menjelaskan kembali pembelajaran di sini, pembelajaran coding. Nah, di sini ada Zulfam Kaujan, Bapak sendiri yang membuatnya ya. Jadi, yang dilihat kalian ini ya, ada yang namanya gambaran versi imajinasi dari komputer. Nah, jadi ketika kalian sudah menguasai yang namanya komputer, ada juga yang namanya coding. Kita belajar kedepannya, kita belajar coding, terus kedepannya kita belajar yang namanya KA, kecerdasan antivisual. Nah, salah satunya ini dari KA ini yang sering kalian namakan AI. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, coding ini pembelajaran berbasis komputer ya. Dan kalian sudah sebelumnya kita pelajari, sebelumnya kita belajar yang namanya apa? Kita bermain apa kemarin? Nah, blocking game. Ntar kita coba permainan itu seperti apa sih blocking game. Nah, dalam langkah-langkahnya seperti apa, permainan gimana? Kita coba. Ada yang namanya permainan berbasis komputer atau cloud, ada permainan berbasis di luar komputer, namanya uncloud. Di sini ada namanya konsep berpikir komputasional. Nah, kalian juga belajar berpikir komputasional seperti apa sih? Nih, berpikir komputasional berarti peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan apapun persoalan sehari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Dengan demikian, pemikiran komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara logis dan sistem sehingga dapat diproses oleh manusia maupun komputer. Nah, prosesnya dari bahasa komputer kita kembalikan lagi ke bahasa kita. Nah,
Gimana sih berpikir seperti komputer? Harus bersusun dengan rapi. Ketika bersusun dengan rapi, langkah-langkahnya, komputernya tidak akan bermasalah. Kalau satu langkah berbeda, langkah-langkahnya, komputernya tidak akan jalan. Ketika kalian menyalakan komputer, terus nyalain komputernya, caranya tombolnya dipijit, nyala nggak? Ya, tombol power ini nyalakan, nyala nggak? Nah, kalau kalian tidak cek listriknya, nyala nggak komputer? Tidak. Jadi harus ada langkah-langkahnya dulu. Listriknya cek dulu nih, udah cek nih, sudah dicek, kabel-kabelnya sudah terpasang, baru nyalakan komputernya. Jadi komputer langkah-langkahnya harus bersusun dengan rapi. Nah, ntar kalian coba Bapak buat kelompok, satu kelompok menyelesaikan langkah-langkah yang berbasis komputasional dengan langkah-langkah yang betul. Ya. Oke. Nah, kita harus berpikir komputasional. Nah, salah satunya di sini ada decomposition, pattern recognition, abstraksi dan algorithm thinking. Ya. Kita harus berpikir seperti komputer. Nah, kayak gimana sih? Nah, kita ke decomposition. Nah, di sini ya. Dekomposisi ini memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, jadi masalahnya kita rumuskan jadi lebih struktur. Nah, kalau kalian dari langkah-langkahnya ada yang salah, pasti tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tadi menyalakan komputer, ketika kalian tidak diperiksa dulu kabelnya dan tombol-tombolnya, si colokan-colokannya, ketika dipijit komputernya nyala nggak? Tidak akan nyala. Nah, jadi harus langkahnya. Ini ada tugasnya kalian berkelompok 3-6 orang. Kegiatannya merancang permainan dengan langkah-langkah yang tepat. Ntar Bapak kasih si kelompoknya ya. Kelompoknya harus memecahkan si masalahnya. Berikutnya next. Nah, terus ada juga yang namanya permainan logic game. Nah, di permainan logic game ini kayak gimana sih penyusunnya yang betul, langkahnya yang betul kayak gimana sih? Nah, ada permainan teka-teki, labirin, turun dan seterusnya ya. Nah, kita coba berpikir seperti memecahkan masalah dari yang tadi, langkah-langkah yang betul itu seperti apa sih? Kita next. Nah, sini ada, kalau kalian kelihatan, ada seperti naik turun kayak tangga, ada kanan atau kiri. Nah, ya, ketika langkahnya betul, maju mundurnya, pasti kalian akan sampai ke tujuan. Ya. Sini gimana dulu? Maju dulu. Sudah maju, belok kanan atau kiri? Ke kiri dulu. Kiri. Langsung maju lagi, baru ke arah kanan. Nah, jadi si langkah-langkahnya ketika kalian tepat baru mulai. Terus di sini ada repeat, ya, pengulangan dari si langkah-langkahnya. Ya, jadi jangan sampai kalian langkahnya cuma sekali. Kalau jalan sekali biasanya nanti stuck. Nah, ya, kita coba di sini sebelum. Nah, kita ke Google. Ketika kalian pencarian, kita ada permainan logic game. Kita coba dulu logic game, ya, biar kalian tahu langkah-langkah yang betul seperti apa nih. Di sini ada labirin. Kita coba klik yang labirin. Nah, di sini sudah ada, ya, yang sudah Bapak coba. Nah, ketika menjalankan di sini langkahnya harus gimana langkahnya? Ini yang kedua, kalian harus langkah-langkahnya tadi cuma lurus saja. Sekarang ada belokan. Kira-kira apa langkah yang betul? Yang pertama, satu kita bergerak maju. Oke. Selanjutnya belok kiri. Coba belok kiri. Maju lagi. Mana? Maju kanan. Maju. Kita coba ya. Kita jalankan program.
Oke. Berhasil nggak? Buat materi berikutnya, labirin ketiga. Di sini Bapak tadi udah mencoba 2 kali. Coba siapa yang bisa? Oke, Lutfi, ya. Coba, Lutfi bisa atau tidak? Maju, oke maju. Nah, kalau warna abu-abu ini artinya kalian tidak bisa lanjutkan lagi. Coba jalankan dulu, putar scrollnya, diputar scrollnya, lepas ke nomornya, diputar ke bawah, ke bawah, diklik dulu sekali. Nah, jalankan program, bisa nggak ya? Nah, tidak jalan, berarti ada langkah yang salah, ya. Coba kembalikan lagi, tarik geser keluar, tarik lagi. Nah, coba ada menu baru nih, namanya repeat. Nah, betul ya. Nah, ini untuk mengulang. Coba mana yang langkah-langkah pertama gimana? Coba gimana? Itu dulu, oke boleh. Terus pakai maju. Nah, kita coba jalankan. Oke, betul. Oke. Coba Bapak pengen tahu kalau temennya bisa. Ya, kita yel-yel dulu, apresiasi dulu. Siap? Ya. Good job. Oke. Setelah tadi lihat nih, Lutfi sudah bisa mengerjakan. Bapak pengen 1 orang lagi untuk mengerjakan. Ini tadi labirin ketiga. Kita next ke labirin keempat. Nah, di sini langkahnya seperti tangga, ya. Coba jalankan dengan betul, ya. Apa dulu yang dimasukkan, apa dulu yang harus dijalankan sebelum kalian sampai ke ujung, ya. Siapa yang mau ini? Oh, Askia, siapa? Nah. Langkah-langkahnya pertama, oke. Repeat dulu. Apa dulu sih? Maju, terus belok kiri, oke. Maju lagi, terus belok kanan. Coba diputar. Nah, scrollnya kita jalankan. 1, 2, 3. Oke. Ya, kita coba sekali lagi. Kasih good job buat Askia. Tepuk good job. Oke, saya lagi tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang ya kita coba bagi kelompok dari langkah seperti ini, ya. Nah, di sini ada LKPD yang harus kalian selesaikan. Ya. Menyusun labirin. Langkah-langkahnya kalian panaskan dulu pakai pensil. Di sini contoh. Nyusun dengan permainan coding. Coba tuliskan langkah-langkahnya. Nah, maju ke depan 2 kali. Nah, contoh, ini Bapak yang kuning ya. Ntar kalian ada beberapa warna yang harus diselesaikan. Warna kuning, kalian maju berapa kali nih? 2 kali. Maju 2 kali. Terus belok kiri atau belok kanan? Belok sebelah kanan. Terus maju 3 kali. Belok sebelah kiri. Maju berapa kali? 3 kali. Dan seterusnya. Oke? Bisa? Nah, coba kelompoknya yang kemarin sudah Bapak berikan. Nah, Bapak kasihkan. Kalian tulis langkah-langkahnya nomor 1 sampai beres ke posisinya. Jangan lupa, ya. Di sini ada kotak pertama, kotak
kedua. Nah, kasih panah-panah dulu sebelum kalian mengerjakan. Kayak gini nih, panahnya. Ya, kalian pakai garis saja. Ya. Nah, dan panahnya boleh kalian setinggi aja. Nah, oke, beloknya. Nah, setinggi aja di kertasnya. Ntar kelompoknya harus menyelesaikan sampai beres. Oke, mengerti? Mengerti? Nah, coba. Ya, Bapak bagikan tugasnya, ya tugas yang labirinnya Bapak bagikan. Coba kerjakan sampai beres. Yang sudah duluan boleh ke depan untuk mengumpulkan. Ya. Kelompok A dulu sampai ke kelompok Oke ya, di kelompok A yang ini. Coba berdiskusi ke belakang ke temannya. Langsung kelompok B juga sama ke belakang. Kelompok C juga. Ini dulu. Oke. Oke, Bapak cukupkan. Coba satu kelompok yang sudah beres Bapak bolehkan untuk ke depan. Kelompok ini udah beres? Coba, yuk ke depan. Ini aja udah beres. Ya, coba. Sini kelompoknya ke depan. Nah, tarik. Coba beda warna aja. Terus. Ya, beloknya, belok. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke. Siap, semuanya kasih kunjung. Tepuk kunjung. Berikutnya kalau kirim, coba. Nah, berikutnya dari kelompok. Ya, coba. Maju satu kali, belok kanan. Maju satu kali. Tapi tunjukkan ya. Belok kanan. Tepuk kunjung. Oke, tepuk tangan. Ya, kembali. Nah, tadi sudah melihat temannya dua perwakilan dari kalian, dua orang untuk ke depan. Nah, sekarang semua tugasnya Bapak ambil, hasilnya Bapak ntar koreksi betul atau tidaknya ya. Coba boleh kumpulkan setiap kelompoknya untuk mengumpulkan ke depan. Nah, yuk, di depan. Yuk, sini ke depan. Nah. Ada tantangan harus kalian bereskan. Ketika sudah dikasih panah, kalian susun langkah-langkahnya. Kalau langkah-langkahnya salah, kalian tidak akan sesuai dengan target, sesuai dengan gamenya ya. Siap? Ada pertanyaan? Nah, permainan komputer tidak harus kita berupa di komputer saja. Salah satunya kita berbasis berpikir komputasional yang rasional. Nah, seru gak? Seru gak? Oke, sekali lagi ya. Biar semangat, coba tepuk kunjung lagi yang keras, keluarkan suaranya. 1, 2, 3, tepuk kunjung. Ketika kalian sudah mengetahui permainan ya, langkah-langkah pemain coding, minggu depan kita coba ya, kita coba permainannya
diganti dengan yang namanya pembelajaran baru yaitu pembelajaran KA, kecerdasan anti visual. Ya sama aja dengan AI. Ya. Bapak cukupkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.